Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar di rumah saja. Oke, anak-anak, untuk kali ini saya masih akan menjelaskan materi yang sama dengan video sebelumnya, yaitu tentang soal UMPTKIN tahun 2019 untuk tes kemampuan IPA dengan kode soal 1926. Oke. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini adalah soal yang pertama. Enzim endonuklease restriksi yang digunakan pada rekayasa genetika dapat diisolasi dari tubuh bakteri. Secara alamiah, jika bakteri yang memiliki enzim endonuklease restriksi berperan menghancurkan DNA asing yang masuk, seperti bakteriofag dengan cara memotong DNA asing pada sekuensi yang dikenalinya, maka virus tidak mampu menyebabkan infeksi. Nah, fungsi enzim endonuklease restriksi tersebut berhubungan dengan berarti yang harus kalian pahami di sini adalah apa yang dihasilkan dari adanya enzim endonuklease restriksi ini. Ya, nah di sini dilihat ya, kesimpulannya adalah maka virus tidak mampu menyebabkan infeksi. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Maka virus tidak mampu menyebabkan infeksi. Jadi di sini yang paling penting adalah virusnya ya, yang dihancurkan dari enzim endonuklease restriksi ini. Nah, kalau kalian masih ingat, yang namanya virus itu tidak sama dengan bakteri ya, yang menyebabkan penyakit. Kalau misalnya bakteri yang menyebabkan penyakit, itu kita bisa diobati dengan antibiotik ya. Tapi kalau virus itu tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada obat khusus untuk mengobati si virus ini, kecuali apa? Imunitas di dalam tubuh ya. Imunitas di dalam tubuh. Nah, dari sini bisa dari sini bisa diketahui jawabannya. Kalau misalnya enzim endonuklease restriksi yang dilakukan pada bacaan yang di atas itu berhubungan dengan sistem imun. Karena di sini yang dihambat adalah pertumbuhan dari si virus ini. Jadi untuk yang nomor 1 jawabannya adalah yang D ya, sistem imun. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Grafik rata-rata laju fermentasi produksi nata de apple untuk 3 kali ulangan digambarkan sebagai berikut. Nah, ini masih sama dengan soal-soal sebelumnya ya, yang ada di paket soal 1922 dan juga 1924. Jadi langsung saja saya berikan jawabannya ya. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang tepat adalah apa? Kalian masih ingat? Iya, yang D ya. Kelajuan terbesar dialami sari apel B pada hari ke-9 sampai ke-10. Oke ya. Sekarang kita langsung lanjut saja ke soal nomor 3. Tapi sebelumnya kita scroll dulu ke atas. Oke. Nah, ini dia. Tapai atau tape merupakan makanan hasil dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan, singkong, atau pisang dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses pembentukannya, di awal terjadi hidrolisis sukrosa membentuk glukosa dan fruktosa dengan persamaan reaksi sederhana sebagai berikut. Oke, kalau kalian benar-benar tidak tahu ya bagaimana sih persamaan reaksinya, langsung saja lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini ada apa saja? Hidrolisis, kemudian ada sukrosa, kemudian ada glukosa, dan juga ada fruktosa. Sudah ada 4 itu saja kata kuncinya ya. Nah, untuk yang pertama hidrolisis. Hidrolisis itu apa sih? Hidrolisis itu pemecahan molekul air menjadi kation hidrogen dan juga anion hidroksida ya. Itu adalah hidrolisis. Berarti di situ yang berperan adalah air ya. Air rumusan kimianya apa? Iya, H2O. Seharusnya yang B ini yang benar. Oke, kayaknya ini perlu memilih 4 di antara ini saja ya. Oksigen, air, kemudian karbon dioksida dan juga
karbon monoksida. Nah, karena di sini hidrolisis itu dia memecah molekul air, maka di sini seharusnya jawabannya B ya. Jadi bukan oksigen, bukan karbon dioksida, atau bukan juga karbon monoksida ya. Itu saja kata kuncinya, berarti hanya satu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. C12H22O11 ini adalah sukrosa, di mana sukrosa itu karbohidrat dalam bentuk disakarida ya. Kemudian untuk glukosa apa? Iya, C6H12O6. Berarti benar nih. Ini juga benar tadi. Dan juga fruktosa sama, karena glukosa dan fruktosa itu masih dalam satu kesatuan karbohidrat dalam bentuk monosakarida. Jadi ini sama antara glukosa dan juga fruktosa. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Sebenarnya soal-soal ini tergolong mudah ya, karena tidak ada banyak jebakan dan lain sebagainya. Jadi kalian hanya perlu memahami beberapa konsep saja. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, perhatikan gambar zona laut berikut ini. Lagi-lagi ada gambar yang seperti ini. Nanti saya akan kasih gambar yang lebih jelas lagi ya. Gambar zona laut berdasarkan kedalaman dan jangkauan cahaya matahari, rantai makanan yang tidak lengkap terdapat pada. Oke, berarti kalian harus tahu kalau namanya rantai makanan itu dimulai dari apa? Iya, dari produsen. Kemudian dari produsen nanti dimakan konsumen. Konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen 3, sampai pada akhirnya konsumen-konsumen itu mati, kemudian akan diuraikan oleh dekomposer ya. Nah, jadi harus tidak lengkap ya, karena di sini yang tidak lengkap rantai makanannya, entah itu tidak ada produsennya, atau tidak ada konsumennya, atau tidak ada dekomposernya. Oke, sekarang kita mulai dari yang namanya zona litoral. Zona litoral itu bisa juga disebut dengan zona pesisir ya. Ini adalah zona pesisir. Nah, kalau di pesisir, kalian masih menemukan tumbuhan atau tidak? Iya, masih menemukan tumbuhan ya. Konsumennya juga masih ada, hewan-hewan juga masih ada, dekomposernya juga masih ada ya, kayak misalnya cacing dan lain sebagainya, itu masih ada di zona pesisir ini atau di zona litoral ini ya. Berarti kalau ini masih ada. Kita lihat dulu neritik. Nah, neritik itu bisa juga disebut dengan lautan dangkal ya. Lautan dangkal apakah masih bisa ditembus oleh cahaya matahari? Iya, bisa. Kalau misalnya masih bisa ditembus oleh cahaya matahari, maka di situ masih ada tumbuhan yang bisa hidup. Kalau tumbuhan itu bisa berperan sebagai produsen, sehingga yang untuk yang A ini masih lengkap rantai makanannya ya. Berarti jawaban yang A salah. Karena karena ini yang diminta adalah rantai makanan yang tidak lengkap. Oke, sekarang kita lanjut yang B. Zona neritik sudah kita bahas ya, atau lautan dangkal. Kemudian batial. Batial itu adalah zona laut dalam. Nah, zona laut dalam. Laut dalam. Zona laut dalam ini berkisar antara 200 sampai 2500 meter di bawah permukaan air laut. Jadi masih, kalau 200 meter ya, kalau 200 meter kan masih di sini nih, kalau di sini. Nah, kalau di sini itu masih ada cahaya matahari yang masuk walaupun cuma sedikit ya. Nah, kalau misalnya ada cahaya matahari yang masih bisa masuk, artinya di sini masih ada tumbuhan. Kalau di sini masih ada tumbuhan, maka masih ada produsennya di sini ya. Untuk hewan-hewannya juga masih ada, untuk dekomposernya juga masih ada gitu. Jadi untuk yang B ini juga bukan jawabannya. Sekarang kita lihat yang C. Yang C adalah zona batial. Zona batial sama ya. Kalau zona batial berarti masih ada tumbuhan. Kalau masih ada tumbuhan berarti masih ada produsen di sana ya. Nah, kemudian abisal. Abisal itu juga disebut dengan zona dasar laut. Dengan ketinggian di antara 1000 sampai 6000 meter ya di atas permukaan air laut. Jadi sudah ke sini ya. Nah, ini zona batial.
Maaf, zona abisal. Nah, kalau sudah di sini cahaya matahari itu sudah tidak bisa ditembus ya, sudah tidak bisa nyampe di sini. Kalau dia sudah tidak bisa nyampe, maka tumbuhan juga tidak bisa hidup. Kalau tumbuhan tidak bisa hidup, maka di sini produsennya tidak ada. Jadi untuk yang C, karena di sini masih ada zona batial yang masih ada tumbuhannya dan tumbuhan itu masih menjadi produsen, maka ini juga bukan jawabannya ya. Nah, seharusnya jawabannya adalah yang D. Tapi kita lihat dulu untuk yang D, zona abisal tadi kita sudah bahas. Kemudian zona hadal. Apa itu zona hadal? Jadi, zona hadal itu adalah wilayah terdalam dari samudra yang terbentang pada palung-palung samudra. Di mana untuk ukurannya itu mulai dari 6.000 meter sampai 10.000 meter. Nah, ini adalah zona hadal. Kalau di abisal saja sudah tidak bisa tertembus matahari, maka di hadal juga tidak bisa. Jadi kalau di sini ditanyakan rantai makanan yang tidak lengkap, maka jawabannya adalah yang D, di zona abisal dan juga zona hadal. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Kita scroll dulu. Nah, ini dia. Pencemaran air di Danau Toba terjadi akibat limbah rumah tangga berupa padatan sebagai berikut. Di sini ada 5 benda ya, KLMNO, di mana bentuknya balok semua. Kemudian di sini diketahui panjang, lebar dan juga tingginya. Kemudian juga ada warnanya dan juga ada masanya. Yang masing-masing bisa diketahui dari tabel yang disajikan ya. Jika benda-benda tersebut masuk ke danau, maka keadaannya akan di sini kita membahas tentang fisika ya, di mana di fisika itu ada membahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu? Jadi, hukum Archimedes itu adalah hukum yang menjelaskan hubungan gaya berat dan juga gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Berarti di sini itu ada yang namanya gaya berat ya. Gaya berat lambangnya apa? Ya, W, dan juga gaya ke atas. Gaya ke atas lambangnya FA, gaya ke atas gitu ya. Nah, di hukum Archimedes itu ada beberapa aturan di mana di situ yang namanya benda itu bisa mengapung, melayang dan juga tenggelam. Bagaimana aturannya? Kalau misalnya dia itu mengapung ya, ini saya kasih aturannya dulu. Kalau dia itu mengapung, maka gaya beratnya itu akan lebih kecil daripada gaya angkat air ya. Jadi gaya beratnya itu lebih kecil daripada gaya angkat air. Nah, kemudian kalau mengapung terjadi bila mana gaya berat sama dengan gaya apung. Gaya ke atas. Nah, sedangkan kalau tenggelam itu terjadi bila mana gaya berat itu lebih besar daripada gaya ke atas ya. Nah, ini adalah aturan dari hukum Archimedes. Kemudian, sekarang kalian juga harus tahu rumus-rumus dari gaya berat dan juga gaya ke atas. Untuk rumus dari gaya berat itu adalah apa rumusnya? Iya, M kali G, massa dikali gaya gravitasinya ya. Kalau tidak diketahui di sini, maka gaya gravitasinya ditulis dengan 10 ya. Kemudian kalau gaya ke atas, itu rumusannya adalah massa jenis ya, rho, massa jenis dikalikan dengan gaya gravitasi dikalikan dengan volume. Dari rumus-rumus ini kita lihat lagi soalnya. Di soal hanya diketahui panjang, lebar, tinggi. Dari panjang, lebar, tinggi itu kita bisa mendapatkan volume ya. Jadi volume untuk balok itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nanti kalian jumlahkan sendiri ya, karena kalau misalnya saya jumlahkan di sini nanti akan terlalu lama ya. Nah, atau nanti saya buat satu video khusus untuk nomor 5 ini saja ya. Begitu saja mungkin lebih bagus. Oke, kemudian di sini ada massa. Massa itu untuk mencari W, gaya berat
yaitu massa dikali dengan gaya gravitasi. Kalau tadi saya bilang, kalau gaya gravitasi di sini tidak diketahui, maka ditulis dengan 10 ya. Kemudian gaya gravitasinya sudah ini 10, volumenya ini hasil dari panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian rho, massa jenis. Massa jenisnya siapa ini? Iya, ini adalah massa jenisnya si air. Di mana massa jenis si air adalah 1000 ya. Nah, dari rumusan ini langsung saja di sini saya tulis antara gaya berat dan juga gaya ke atas yang diperoleh ya. Nah, untuk yang benda K ya, saya tulis di sini saja. Untuk yang benda K, W-nya itu atau gaya beratnya itu adalah 155. Kemudian untuk gaya ke atasnya adalah 137,5. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa gaya berat itu lebih besar daripada gaya angkat. Kalau begitu, berarti untuk yang benda K, dia akan tenggelam ya. Untuk yang K akan tenggelam. Nah, kemudian untuk yang L. Untuk yang L, kalau kita jumlahkan semuanya, diketahui bahwa gaya beratnya itu adalah 30 ya. Sedangkan gaya ke atasnya adalah 71,4. Nah, kalau yang L ini gaya beratnya itu lebih kecil daripada gaya ke atas. Maka di sini nanti akan mengapung ya. Mengapung, jadi bendanya itu ke atas. Kemudian KLM. Oke, sekarang yang M. Kalau kita sudah mencari ya, maka gaya beratnya itu adalah 55 dan gaya ke atasnya adalah 64. Berarti di sini diketahui bahwa gaya berat lebih kecil daripada gaya ke atas. Maka untuk yang M juga dia akan mengapung ya. Nah, kemudian yang N. Yang N kalau kita sudah mencari, maka untuk gaya beratnya adalah 35 dan untuk gaya ke atasnya adalah 125. Nah, apalagi ini ya, gaya beratnya itu paling kecil daripada gaya ke atasnya. Maka di sini dia akan mengapung. Nah, untuk yang terakhir, yang O, kalau kita sudah hitung, maka kita dapatkan untuk gaya beratnya adalah 20 dan untuk gaya ke atasnya juga 20. Nah, kalau gaya berat sama dengan gaya ke atas, maka dia akan melayang. Melayang itu keadaan benda di mana misalnya ini kan larutan ya. Nah, bendanya itu ada di tengah-tengah gini. Nah, ini disebut dengan melayang. Kalau mengapung, bendanya itu ada di atas. Misalnya ini air. Nah, berarti di sini. Ini airnya segini ya. Kemudian kalau tenggelam berarti bendanya di atas. Misalnya ini air berarti ini bendanya, begitu ya. Nah, dari hasil pengerjaan kita ini maka kita cocokkan dengan jawabannya ya. Untuk yang A, katanya mengapung untuk K. Mengapung K, ini sudah jelas salah. Langsung saja kita lihat yang B. Tenggelam K, benda K dia tenggelam, benar ya. Mengapung L, ya benar. M juga mengapung, ya juga benar. N mengapung, iya benar. Dan juga O melayang, iya ini benar. Harusnya ini jawabannya ya. Kita lihat dulu yang C. Katanya K ini melayang. Nah, kalau K melayang seharusnya dia tenggelam. Ini sudah salah. Dan yang D katanya K tenggelam. Iya benar. L mengapung. Iya benar. L tenggelam. Nah, ini sudah salah ya. Berarti jawabannya memang benar yang B. Oke, nanti ditunggu video khusus untuk nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Reaksi berikut adalah reaksi kemosintesis pada cacing yang hidup di air laut yang sangat dalam, di mana ini adalah reaksinya ya. Hidrogen sulfida plus air nanti akan menjadi sulfat dan juga hidrogen.
plus energi. Nah, energi yang dihasilkan oleh bakteri lewat proses kemosintesis digunakan oleh cacing untuk, yang harus kalian perhatikan di sini adalah cacing ya. Cacing ini hidupnya pada air laut yang sangat dalam. Semakin dalam lautan, maka di situ karbon dioksidanya itu semakin besar ya. Berarti cacing ini hidup pada kadar CO2 yang sangat besar. Nah, CO2 yang sangat besar ini sebenarnya ada sisi baiknya dan juga ada sisi negatifnya, karena cacing itu sama dengan manusia atau sama dengan hewan. Dia kalau berespirasi dia menggunakan oksigen, tapi di sini dia mempunyai banyak CO2. Lalu apa yang dilakukan oleh cacing ini? Nah, ternyata cacing itu juga punya kelebihan di mana di dalam tubuhnya itu ada bakteri ya. Bakteri yang namanya trofosom, di mana bakteri ini dia bisa melakukan kemosintesis dan dia bisa menghasilkan energi. Dan energi yang dihasilkan oleh bakteri yang ada di dalam cacing itu dia bisa mengubah CO2 menjadi karbon yang kompleks seperti gula ya. Nah, gula itu bisa dibuat energi oleh si cacing. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk karbon kompleks, ini sudah dapat jawabannya ya. Untuk yang A nih, mengubah gas CO2 di dalam air laut menjadi molekul karbon kompleks. Contohnya misalnya gula ya. Dalam tubuhnya. Nah, ini harusnya benar. Tapi kita lihat dulu jawaban yang B, mengubah gas CO2 di dalam air laut menjadi senyawa kompleks dalam tubuhnya. Nah, ini tidak ada kata-kata karbonnya, padahal di sini yang dibahas adalah CO2, karbon dioksida. Berarti ini sudah pasti salah. Kemudian yang C, mengubah gas CO2 di dalam air laut menjadi ion-ion di dalam tubuhnya. Nah, ini juga ya, ion-ion itu malah lebih kecil daripada CO2. Jadi salah. Kemudian yang D, mengubah gas CO2 dalam air laut menjadi molekul sulfat ya. Dalam tubuhnya dia itu membutuhkan karbon dioksida untuk membentuk karbon yang kompleks. Kalau di sini dia membentuk sulfat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, bioenergi atau biofuel adalah energi alternatif yang berasal dari sumber-sumber biologis. Ada beberapa jenis biofuel, yaitu minyak sayur, biodiesel, bioalkohol, dan juga biogas. Penggunaan bioenergi atau biofuel memiliki keunggulan dalam hal, kita scroll lagi ke atas. Oke, langsung jawabannya ya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah keunggulan dari bioenergi atau biofuel. Nah, biofuel itu apa? Iya, bahan bakar yang berasal dari hayati ya. Biofuel adalah bahan bakar hayati gitu saja ya, karena dibuatnya dari lemak-lemak hayati, kayak misalnya lemak hewani atau lemak nabati yang sudah saya bahas di kode soal 1922 kayaknya ya. Nah, kalau di sini di tipe soal ini yang ditanyakan adalah keunggulannya ya. Apa sih keunggulan biofuel daripada bahan bakar yang lainnya, kan gitu ya. Jadi langsung saja kita lihat opsi jawabannya. Yang A, merupakan sumber energi tak terbarui. Nah, bagaimana bisa tak terbarui kalau bahan-bahannya saja dari hayati ya, dari bahan-bahan hayati atau yang bisa ditemukan di alam bebas. Jadi ini yang A sudah pasti salah. Kita lihat yang B. Kotoran hewan dapat menyebabkan gas metana. Dilihat di sini. Kalau yang namanya gas metana itu malah bisa menyumbang efek pemanasan global yang lebih tinggi, kurang lebih 15-16% dari pemanasan global itu disebabkan oleh gas metana. Nah, kalau di sini kotoran hewan itu dia tidak menyebabkan gas metana, tapi dia bisa diubah jadi gas metana. Gitu ya, bukan menyebabkan gas metana tapi diubah menjadi gas metana, dan itu bisa dibuat
bahan bakar hayati ya. Nah, kalau di sini karena gas metana ini tidak ramah lingkungan, maka di sini bukan termasuk keunggulannya ya. Kemudian yang C, memproduksi energi tanpa meningkatkan kadar CO2 di udara. Bagaimana dia meningkatkan kadar CO2 di udara kalau misalnya bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi ini seharusnya jawabannya, tapi kita lihat dulu yang D. Rancangan mesin lebih sederhana dibanding mesin bahan bakar minyak. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan rancangan mesin ya. Ini hanya keunggulan dalam hal bahan bakarnya saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan data kecepatan angin, intensitas matahari, dan tinggi gelombang laut di beberapa daerah yang ada di wilayah Indonesia seperti berikut ini. Nah, sama seperti kemarin ya. Pemerintah pusat bermaksud membangun pembangkit listrik tenaga surya di daerah B untuk memperkuat ketahanan energi. Komentar Anda terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut adalah, oke, kita lihat dulu sekarang untuk yang daerah B katanya di sini pemerintah pusat itu bermaksud untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di daerah B ya. Jadi kita lihat dulu di sini untuk yang daerah B bagaimana kecepatan rata-rata intensitas mataharinya. Ternyata intensitas mataharinya adalah 6,4. Nah, di sini 6,4 ini ternyata angkanya paling besar di antara daerah-daerah yang lainnya. Jadi, kalau misalnya kamu disuruh berkomentar, maka apa yang kalian komentari? Iya, setuju dengan pemerintah pusat. Karena apa? Karena memang intensitas matahari pada daerah B itu lebih tinggi atau paling tinggi daripada daerah-daerah lainnya. Karena dia paling tinggi di antara daerah-daerah lainnya, maka untuk daerah B bisa dibuat untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Nah, kita lihat sekarang opsi jawabannya. Untuk yang A, kebijakan pemerintah tidak tepat. Kalau di sini tidak tepat, sudah jelas ini salah ya. Langsung saja kita ke B. Kebijakan pemerintah tidak tepat. Lagi-lagi tidak tepat ya. Seharusnya tepat dia. Untuk yang C, kebijakan pemerintah sudah tepat. Iya, benar. Karena daerah B memiliki sumber daya energi rata-rata intensitas matahari yang paling besar. Ini juga benar dan stabil dibandingkan daerah lainnya. Ini harusnya jawabannya. Tapi kita lihat dulu jawaban yang D. Kebijakan pemerintah sudah tepat, ini benar, karena intensitas matahari di daerah B lebih besar dibanding rata-rata kecepatan angin dan rata-rata tinggi gelombang laut. Nah, ini tidak ada hubungannya. Kalau misalnya ingin dibangun pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga cahaya matahari, maka yang dibandingkan adalah cahaya mataharinya, intensitas cahaya matahari dari semua daerah ya, bukan membandingkan cahaya matahari dengan angin atau tinggi gelombang laut ya. Jadi untuk yang nomor 8 jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Bioetanol dapat dihasilkan dari proses fermentasi kulit pepaya dengan bantuan ragi. Tabel di bawah ini menunjukkan volume etanol yang dihasilkan pada waktu fermentasi dan jumlah ragi yang berbeda serta densitas etanol yang dihasilkan atau massa jenisnya ya. Berdasarkan grafik di atas, tentukan jumlah mol etanol tertinggi dan yang terendah yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan jumlah ragi yang berbeda. Jika diketahui molekul relatif etanolnya adalah 46 gram per mol. Oke, berarti di sini kita harus mencari molaritasnya ya, molaritas dari etanol. Bagaimana caranya? Dengan cara membagi massa dengan bagi massa dengan molekul relatifnya ya. Nah, ini adalah rumusan dari molaritas. Nah, kemudian di sini yang harus kita ketahui adalah masanya gitu ya. Padahal di sini yang diketahui dari soalnya ini adalah massa jenisnya. Massa jenis itu apa? Iya, massa jenis adalah massa dikali dengan volume. Berarti bagaimana cara mencari massanya? Iya, untuk mencari massanya adalah dengan cara
hasil kali dari massa jenis dikali dengan volume ya. Oke, berarti harus mencari masanya dulu ya. Langsung kita cari dulu ini dulu. Nah, untuk mencari massa berarti massa jenis harus dikalikan dengan volume. 28 dikali 0,83 hasilnya berapa? 23 23,24. Kemudian yang kedua 32 kali 0,85 hasilnya berapa? 27,2. Kemudian 26 dikali 0,8 hasilnya berapa? 20,8. Oke, berarti sekarang kita sudah mengetahui massanya ya. Langsung saja untuk mencari molaritas dengan jumlah ragi 10 gram, maka massa dibagi dengan molekul relatif. Berapa massanya? 23,24 dibagi MR-nya 46. Berarti hasilnya 0,51 ya. Kemudian untuk yang jumlah ragi 15. Nah, M dibagi MR. M-nya berapa? 27,2 dibagi MR-nya berapa? 0,80. Hasilnya MR-nya 46 ya. Ngelindur saya. Maaf ya. 46 hasilnya berapa? 0,59. Oke, sekarang lanjut untuk jumlah ragi yang 20 gram. Nah, massa dibagi dengan molekul relatif. Massanya berapa? 20,8. MR-nya berapa? 46. Berarti hasilnya 0,45. Oke, dari sini berarti untuk jumlah etanol tertinggi adalah 0,59 dan jumlah mol etanol terendah adalah 0,45. Jadi jawabannya adalah yang A, iya 0,59 mol dan 0,45 mol. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai luas 1,7 juta hektar. Antara lain di Kalimantan 770.000 hektar dengan 35,9% di lahan gambut, sedangkan di Sumatera 593.000 hektar terbakar dengan 45,5% di lahan gambut. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan ini telah menyebabkan puluhan ribu warga menderita sakit dan hampir 30 juta orang yang terdampak. Nah, yang atas ini adalah gambar dari kebakaran hutan. Kemudian yang kedua ini ada seorang anak yang memakai masker ya. Kalau dia memakai masker berarti di sini udaranya tidak bagus. Oke, kita scroll lagi untuk tahu soal selanjutnya. Salah satu dampak utama yang ditimbulkan dari kebakaran hutan ini adalah dihasilkannya gas karbon monoksida yang berlebihan. Nah, dampak dari gas karbon monoksida yang berlebihan adalah, kalau di sini ada karbon monoksida, maka kita langsung cek gitu ya. Ini membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan ya. Dimana sistem respirasi itu dia membutuhkan oksigen untuk dihirup, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bayangkan saja kalau misalnya sebenarnya kita itu membutuhkan oksigen ya untuk dihirup untuk berrespirasi, tapi di situ kita mendapatkan karbon monoksida, di mana untuk oksigen dan juga karbon monoksida ini sama-sama bisa diikat oleh hemoglobin, di mana hemoglobin ini dia yang akan mengantarkan oksigen atau karbon monoksida ke sel tubuh ya. Tapi antara karbon monoksida dan juga oksigen itu hemoglobin itu lebih cenderung kepada karbon monoksida daripada oksigen. Makanya ketika di dalam peredaran darah, ketika di dalam darah kita itu banyak karbon monoksidanya daripada oksigennya, maka otomatis hemoglobin ini akan mengikat karbon monoksida. Kalau terikatnya karbon monoksida dan juga hemoglobin, nantinya akan disalurkan ke sel tubuh gitu ya.
Nah, kalau sudah demikian, maka apa yang terjadi? Iya, respirasinya terganggu ya. Respirasinya terganggu karena apa? Karena dia seharusnya mendapatkan oksigen, tapi dia tidak mendapatkan oksigen, malah mendapatkan karbon monoksida ya. Jadi, untuk yang nomor 10 ini jawabannya adalah iya, yang B, gangguan pernapasan. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar warga yang kedinginan dan menggunakan selimut akibat hujan lebat dan juga banjir. Hujan lebat selama beberapa hari menyebabkan banjir di suatu perkampungan. Sebagian warga yang khawatir banjir tiba-tiba memilih untuk tinggal sementara di pengungsian. Karena udara malam hari yang dingin disertai hujan lebat, para warga yang mengungsi menggunakan selimut untuk menghangatkan badan. Nah, selimut dapat menghangatkan badan karena di sini selimut ya. Selimut kalau kalian kalau kalian tahu ya, selimut itu dibuat dari apa bahannya? Iya, biasanya dari bahan wol atau katun atau yang sebagainya ya. Nah, bahan wol dia itu bersifat isolator atau konduktor. Iya, benar. Wol itu dia bersifat isolator, di mana isolator itu dia tidak mudah menghantarkan panas. Maksudnya di sini apa? Apa yang tidak mudah menghantarkan panas? Jadi gini, ketika malam hari ada dua keadaan ya. Keadaan panas yang ada di dalam tubuh dan juga keadaan dingin yang ada di luar ya. Nah, kalau misalnya kita di sini itu mendapatkan selimut ya, ini mendapatkan selimut, artinya selimut ini dia bersifat isolator, dia tidak mudah menghantarkan panas. Nah, siapa yang panas? Iya, di dalam tubuhnya itu panas, di dalam tubuhnya panas. Nah, panas yang ada di dalam tubuhnya ini tidak mudah dihantarkan keluar, jadi tidak mudah panas di dalam tubuhnya ini keluar ke lingkungan. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka di dalam tubuhnya itu tetap hangat, jadi tidak terpengaruh oleh udara dingin yang ada di luar. Bisa dipahami penjelasan saya? Iya ya. Oke, berarti dari penjelasan saya tadi kita ketahui bahwa selimut dapat menghangatkan badan karena untuk yang A, selimut mampu menghantarkan kalor. Mampu nggak? Enggak ya, karena dia bersifat isolator. Jadi jawabannya A salah. Kemudian yang B, selimut mampu menghantarkan kalor, lagi-lagi menghantarkan kalor, jadi ini juga salah. Kemudian yang C, selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari lingkungan ke badan. Apakah dari lingkungan ke badan? Tidak, karena yang panas itu ada di badannya, bukan ada di lingkungannya, karena lingkungannya pada saat malam hari itu dingin ya. Kemudian yang D, selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari badan ke lingkungan. Nah, ini dia jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 12. Kita scroll dulu. Iya. Nah, emisi gas NOx ya, NOx ini karena di sini tidak diketahui X-nya berapa, jadi kita tidak tahu ini itu rumus kimianya apa ya. Dan belerang dioksida di udara dapat bereaksi dengan uap air membentuk asam nitrat dan juga asam sulfat. Keduanya merupakan asam kuat. Dari awan tersebut turun hujan dengan kandungan pH sebesar 5,6. Ini sudah bersifat asam ya, sehingga tanah menjadi lebih asam. Fenomena di atas berdampak pada di sini ada yang namanya hujan asam ya. Kan di sini hujannya asam, hujan asam. Yang namanya air hujan, entah itu sifatnya itu asam, entah itu sifatnya itu basa, nantinya dia akan masuk ke tanah. Nah, di tanah itu ada apa saja? Ya, untuk yang pertama, dia berhubungan dengan tumbuhan ya. Karena tumbuhan itu punya akar dan akarnya berada di tanah. Kalau misalnya hujan asam, air yang asam itu masuk ke tanah dan mengenai akarnya, maka apa yang terjadi? Iya, tumbuhannya akan mengalami akar yang tidak berkembang.
Nah, kalau kalian ketahui, yang namanya akar itu kan fungsinya untuk menyerap air dan juga unsur hara yang ada di tanah untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau misalnya akarnya di sini tidak berkembang, maka apa yang terjadi? Iya, tumbuhannya juga tidak akan optimal. Tumbuhan tidak optimal ya. Nah, selain itu, di tanah itu juga ada air tanah. Kalau misalnya air tanahnya itu bersifat asam, maka apa yang terjadi? Iya, tanah menjadi tandus. Menjadi tandus ya. Nah, dari keterangan ini kita lihat opsi jawabannya. Fenomena di atas berdampak pada untuk yang A, tanaman tumbuh subur. Apakah benar kalau tanahnya tandus? Tidak ya, berarti ini sudah pasti salah. Kemudian yang B, pertumbuhan tanaman produktif dan menyebabkan zat hara tanah semakin bagus. Apakah benar? Tidak ya, karena dia tanahnya itu tandus. Kalau tandus, maka pertumbuhannya tidak optimal. Kemudian yang C, pertumbuhan tanaman produktif dan menyebabkan bangunan berkarat dan juga lapuk. Nah, kalau bangunan berkarat memang benar, tapi kalau di sini pertumbuhan tanamannya produktif, ini salah. Kemudian yang D, pertumbuhan tanaman produktif menurun ya, menurun. Oke, berarti benar, dan meningkatkan keasaman air sungai. Ini juga benar. Jadi jawaban yang nomor 12 adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Hasil eksplorasi di kawasan hutan diperoleh beberapa jenis tumbuhan berbentuk pohon, diantaranya jati, mahoni, akasia, dan juga pinus yang dapat menghasilkan kayu dengan kualitas baik seperti tabel berikut ini. Di sini ada 4 pohon, di mana di sini ada kerapatan kayu dan juga lama pemanenan dari pohon-pohon tersebut. Berdasarkan wacana dan tabel di atas, urutan jenis kayu yang memiliki kualitas terbaik adalah, untuk menentukan jenis kayu yang memiliki kualitas terbaik, kalau dilihat dari kerapatan kayu dan juga lama pemanenannya, itu bisa dilihat seperti ini. Untuk kerapatan kayu ya, untuk kerapatan kayu, semakin tinggi kerapatan kayunya, kerapatan kayu itu semakin tinggi, maka kualitas kayu juga semakin meningkat ya. Nah kalau misalnya lama pemanenan, semakin lama waktu pemanenan, maka apa yang terjadi? Iya, kualitas kayu juga akan semakin bagus. Nah, tapi di antara kecepatan kayu dan juga lama pemanenan ini, itu yang lebih mendominasi. Bisa diketahui kayu itu bagus kualitasnya atau tidak, itu adalah dengan melihat kerapatan kayunya ya, gitu. Jadi kalau di sini kita coba mengurutkan dulu. Kalau misal di antara pohon-pohon ini yang memiliki kerapatan kayu dan juga lama pemanenannya. Kalau di sini yang jati, kerapatan kayunya ini nomor 1 ya. Ini pertama, yang paling rapat, kemudian akasia, kemudian mahoni, kemudian pinus. Nah, ini urutan pohon berdasarkan kerapatan kayunya. Kemudian berdasarkan lama pemanenannya. Yang mahoni yang nomor 1, kemudian pinus nomor 2, kemudian jati nomor 3, kemudian akasia nomor 4. Nah, dari sini kita lihat berarti untuk yang 1 dan 3 itu ada jati dan juga mahoni ya. Kita lihat yang paling banyak kerapatan kayunya, yaitu jati. Dari urutannya itu mulai dari jati, kemudian ke mahoni ya. Jati sudah, mahoni sudah. Nah, kemudian di sini ada akasia dan juga ada pinus. Nah, di sini kerapatan kayunya lebih rapat akasia, maka lebih bagus akasia walaupun lama pemanenannya hanya 4-5 tahun saja, gitu ya. Akasia, kemudian baru ke pinus. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Bisa dipahami. Kalau misalnya kalian ada yang menjawab berbeda dari saya, bisa langsung saja ya tulis ke kolom komentar, karena sekali lagi ini kita berdiskusi bersama ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14.
Perhatikan gambar proses terbentuknya batu bara berikut. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu ada pembusukan, ada pengendapan, dekomposisi, geotektonik, dan juga ada erosi. Nanti insya Allah saya kasih gambar yang lebih jelas daripada gambar ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, tahapan yang menunjukkan kerapatan massa jenis lapisan terbentuknya batu bara secara berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar adalah ya, di sini diminta yang berhubungan dengan kerapatan massa jenisnya ya, dari lapisan-lapisan yang di sini ya, antara pembusukan, pengendapan, dekomposisi, geotektonik, dan juga erosi. Nah, ternyata untuk kerapatan massa jenisnya ya, untuk kerapatan massa jenisnya itu diketahui bahwa semakin ke bawah itu massa jenisnya semakin rapat. Ya, nah semakin ke atas semakin tidak rapat. Nah, kalau di sini diminta kerapatan massa jenis lapisan terbentuknya batu bara secara berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, berarti iya, mulai dari pembusukan, kemudian pengendapan, kemudian dekomposisi, kemudian geotektonik, dan juga erosi ya. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Untuk yang A, dekomposisi, geotektonik, erosi. Nah, ini mulai dari dekomposisi, geotektonik, erosi. Memang benar ya, urut. Tapi apakah yang paling kecil? Tidak, karena yang paling kecil masih ada tahapan pembusukan. Jadi untuk yang A, salah. Kemudian yang B, erosi, geotektonik, dekomposisi. Erosi, geotektonik, dekomposisi. Ini makin ke atas. Katanya tadi kalau makin ke bawah dia semakin rapat. Kalau ke atas dia semakin tidak rapat. Berarti untuk yang B salah juga. Kemudian yang C, kita scroll dulu sedikit. Pembusukan, pengendapan, dan dekomposisi. Nah, dilihat di sini pembusukan, pengendapan, dan dekomposisi ini mulai dari yang paling kecil ya, kerapatan massa jenisnya. Berarti ini adalah jawabannya. Untuk yang nomor 14 jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Alhamdulillah ya. Nah, hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan perlu dipelihara. Keberadaan tanaman monokultural berlebihan seperti sawit dapat menurunkan kesuburan tanah. Salah satunya akibat pemberian pupuk anorganik seperti langsung saja kita lihat opsi jawabannya. Yang A, urea, KCl, dan juga boraks. Nah, ini semua ketiga-tiganya itu adalah termasuk pupuk anorganik. Berarti mungkin ini jawabannya ya. Tapi kita lihat dulu yang B. Kompos, boraks, dan KCl. Memang boraks dan KCl anorganik, tapi kompos apakah anorganik? Tidak, karena kompos itu adalah pupuk organik ya. Karena dia bisa didapatkan dari kotoran hewan atau sisa-sisa tumbuhan ya. Jadi ini salah. Kemudian yang C, urea, kompos, dan boraks. Nah, ini masih ada kompos, berarti sudah pasti salah. Dan yang D, kompos, boraks, dan kotoran sapi. Di sini juga ada komposnya, berarti salah. Jadi jawabannya nomor 15 adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Nah, karena di sini kita sudah sampai pada soal nomor 15 dan ini adalah soal yang terakhir dari tipe soal 1926, maka berakhirlah video untuk kali ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari di video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan atau salah penjelasan. Sampai tadi juga ada soal yang masih belum saya jawab ya. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian mau share jawaban yang lainnya yang tidak sama seperti saya, silakan langsung saja tulis ke kolom komentar ya. Tetap semangat belajar dan semoga untuk UMPTKIN tahun ini kalian bisa lolos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.